ya ditebus dengan kalungnya itu karena masih cinta. Rasul tahu kalau dia masih cinta. Pada akhirnya Allah kabulkan itu salah satu ya Allah itu. Jadi anak-anaknya pun emang setianya luar biasa kepada pasangannya ya. Kan ayahnya begitu, anaknya juga akan begitu. Gitu. Zainab. Sampai akhirnya suaminya juga beriman kepada Allah dan akhirnya bisa bersama. Zainab. Kalau yang lain-lain semuanya muslim ya. Kalau Fatimah kan sama Ali. Terus Umi Kulsum itu sama Utsman bin Affan. Ruqayyah juga sama Utsman bin Affan. Jadi dua putri Rasulullah itu sama Utsman bin Affan. Jadi Utsman tuh istimewa banget. Mungkin kan Rasulullah tuh kan apa-apa dikasih tahu sama malaikat Jibril ya. Ini Utsman berarti emang kalau dua anaknya dipercayakan kepada Utsman itu berarti emang emang lembut. Utsman itu lembut, dermawan, pemalu. Kebayang deh saya ya Allah, pakai dua setelah sama kakaknya, sama adiknya itu dinikahkan sama adiknya itu Utsman bin Affan. Makanya kalau banyak tuh fitnah-fitnah terkait Utsman ya Allah, nauzubillah min dzalik, jangan juga ikut-ikutan. Sahabat itu semuanya istimewa di mata Allah, di mata Rasulullah. Makanya kalau yang Syiah itu ya, Syiah tuh mereka membenci gitu Abu Bakar, cuma Ali doang. Gimana caranya? Ali aja sangat menghormati Abu Bakar, sangat menghormati Utsman, sangat menghormati yang lain-lain itu. Kok Syiah? Ya, itu ajaran sesat kan begitu ya. Mi aturan nggak boleh menikah satu suami itu belum turun ya, Miss? Itu belum ya, belum. Bisa. Makanya masih boleh. Tadi ya pendukung utama. Jadi inilah yang menjadikan Rasulullah itu begitu sangat. Udah mau jam berapa itu? 1:30. Aduh. Ya, itu Khadijah. Terus pas mau wafatnya itu meminta sorban Rasulullah itu diganti oleh Allah dengan sorban dari langit. Khadijah. Jadi Masya Allah. Makanya jadi pas suka ngasih ngirim langsung ya makanan ke Gua Hiro, itulah yang ketika Allah memberikan salam melalui malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril nyampein kepada Muhammad, sampaikan salam dari Allah dan dari aku, dari malaikat Jibril kepada Khadijah, dan kabarkan kepadanya Allah sudah membangunkan rumah dari mutiara di surga. Aduh ya Allah, saya semalam ini saya udah nangis duluan ibu-ibu baca ini. Aduh ya Allah. Makanya saya senang kalau jadi disuruh ceramah tuh kita dulu sebenarnya yang menangis, yang gimana gitu saya dulu sebelum saya menyampaikan kepada ibu-ibu. Karena ya Allah ya, kita nih pengen masuk surga tapi apalah kita ini gitu. Saat wafatnya Rasulullah itu, saat wafatnya Khadijah sampai disebut Amul Huzn, tahun kesedihan, ya, tahun kesedihan. Jadi nggak ada yang sangat menyedihkan Rasulullah itu ketika istrinya wafat. Ya gimana nggak sedih ya? Karena saat itu kan itu baru tahun ke jadi sebelum hijrah ke Madinah ya. 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah itu Khadijah wafat, kemudian pamannya wafat, itu sedih yang luar biasa. Sampai Rasulullah tuh di surat Ad-Duha kan tuh ya, ceritanya di surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya Allah engkau meninggalkan aku, kok aku dibiarkan sendiri begitu. Saat itu tantangannya masih sangat, ya Allah Rasulullah tuh mau dibunuh ya, mau dibunuh, terus siapa yang mau melihat. Jadi pamannya meskipun kafir, Abu Thalib itu dengan jiwa dan hartanya ngebentengi Rasulullah tuh biar tidak dibunuh itu pamannya Abu Thalib. Kalau Khadijah udah jelas ya. Jadi saat diblokade ekonomi itu 3 tahun. Makanya Khadijah itu salah satu penyakitnya itu ketika diblokade ekonomi. Jadi makannya itu sampai daun-daunan gitu. 3 tahun, dan itu Abu Thalib yang kafir itu merasakan itu, saking ngebela ponakannya. Jadi itulah orang-orang Arab tuh mereka punya kebanggaan suku ya, itu orang Arab. Jadi ini
ini karena ini ponakannya dari suku yang sama gitu tuh dibela banget. Padahal dia nggak mau beriman, sampai mau wafatnya pun nggak mau beriman tuh. Saking punya gengsi kepada sukunya, kepada para bangsawan yang lainnya itu Abu Thalib. Makanya sampai menangis, ya Allah, kenapa pamanku aja tidak beriman? Terus memintakan ampun. Nah, nangisnya Rasulullah itulah yang menjadikan jadi Abu Thalib itu disiksa tapi cuma sampai sini siksaan. Dan neraka tetap masuk neraka nggak bisa karena kafir. Itulah maha adilnya Allah. Jadi meskipun ini Rasulullah ya pamannya itu nggak ada diskon, nggak ada keistimewaan itu nggak ada. Tetap masuk neraka, cuman karena itu tadinya. Makanya tapi segininya neraka itu ya tetap aja neraka. ya gimana panasnya neraka itu kan nggak, ya Allah ya Rohman. Jadi sampai disebut Amul Huzn, sampai ya Allah kau meninggalkan aku. Kata Allah, aku nggak meninggalkanmu. Makanya hiburannya adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu hiburan Rasulullah. Setelah itu Rasulullah nggak pernah sedih lagi, terus menjalankan tugas Allah sampai wafatnya ya Allah. Ya. Itu Khadijah. Jadi Khadijah punya peran yang sangat besar. Bagaimana Rasul itu menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau nggak dikuatkan, ya kebayang itu dimarahin gitu sama istri, ya Allah. Utusan Allah dimarahin. Aduh, makanya ibu-ibu ini jadi inspirasi buat kita ya. Meski suami gimana-gimana, tetap ingat Bunda Khadijah yang sangat baik. Emang kalau kita baik itu kan emang kadang suaminya ini misalnya ya kan beda-beda kisahnya ya. Ambillah itu istri Fir'aun ya, Asia ya. Tuh, meskipun kafir dia tetap bersama kan sampai wafatnya. Asia itu kan sampai wafatnya bersama dengan Fir'aun. Makanya dibangunkan dan tidak pernah disentuh. Jadi setiap maunya itu tuh panas. Itu Fir'aun. Panas, nggak bisa disentuh. Masih tetap rawan maksudnya. Nggak bisa disentuh. Karena setiap para maunya itu tuh kayak apa misalnya? Panas. Jadi badannya panas, makanya nggak bisa disentuh. Itu. Dan itu menjaga kerasulan juga ya. Nabi Isa itu di saat yang sangat genting. Jadi emang semua anak laki-laki itu dibunuh saking nggak mau disaingi. Itu emang dibunuh semuanya. Begitu Isa dialirkan dan masuk ke istana Musa istri Fir'aun, padahal Fir'aun itu ya Allah raja yang pokoknya bengis banget. Begitu kata istrinya, siapa tahu ini nanti akan bermanfaat buat kita. Bermanfaatnya ternyata buat istrinya. Takluk gitu sama Asia. Itu ya Allah, coba hebatnya. Kalau Allah mau menyelamatkan seseorang ya, meskipun itu udah di kandang harimau itu selamat. Makanya ibu-ibu tuh sekarang tuh ada corona ya, ibu tuh kenapa sih? Apa nggak mau salaman gitu ya Allah sama saudaranya. Ibu-ibu ada doanya. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi walau fis sama. Itu doa, itu zikir ibu pagi dan petang itu udah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doanya. Itu ya minta sama Allah dilindungi. Kemudian yang lain-lainnya menjaga dengan pakai masker. Terus selalu cuci tangan. Wudhu kita istinsyak itu ya Allah ya Robbana. Itu ternyata mencegah juga dari bakteri, dari kuman, dari virus yang masuk. 5 kali minimal kita wudhu. Makanya yang benar wudhunya. Yang kita kumur-kumur, habis kumur-kumur, jadi satu tangan itu ya air yang di tangan itu 2 ibu, fungsinya ke mulut dan ke hidung bareng-bareng. Nah itu makanya belajar istinsyak yang benar ya. Jadi ke mulut dan ke hidung. Ke hidung itu kalau ibu baru pertama istinsyak itu wes mata, nanti air mata ibu keluar terus pusing banget dah gitu kalau pertama-tama ya. Tapi nanti kalau udah biasa enak banget plong rasanya hidung itu. Maka biasakan istinsyak ya. Nah itu untuk pencegahan juga. Masya Allah, di dalam perintah Allah itu pokoknya orang beriman tuh makanya kalau orang lain selalu melogika kan orang beriman kalau itu udah perintah Allah nggak logis pun kita laksanakan. Begitulah para sahabat, nggak logis pun kita laksanakan karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti Allah akan buktikan bahwa dalam perintah Allah itu pasti ada manfaatnya.
Itu istinsak baru kebuka sekarang tuh pas ada virus corona. Allah, itu ternyata salah satu pencegahannya. Ya. Terus hadis Rasulullah dari dulu tuh 1441 tahun, kata Rasulullah kalau ada wabah maka orang yang ada di sini tidak boleh keluar, yang orang yang di luar tidak boleh ke dalam. Emang begitu cara pencegahannya, nggak ada lagi. Jadi kalau dilarang tuh Cina emang harus dilarang karena biar tidak menyebar. Itu kan wabah. Ibu udah 4.000 sekian yang meninggal seluruh dunia, masa nggak dicegah? Gitu ya Allah kan, dan virus itu gak kelihatan sama mata kita. Dulu di zaman Umar juga pernah, jadi di zaman Rasulullah pernah kista ya, itu wabah, kusta wabah, itu Rasulullah caranya begitu. Kemudian di zaman Umar itu juga pernah wabah juga, dan Umar mau masuk ke Syam itu gak jadi, karena terus dikasih tahu sama sahabat hadis tentang itu, tentang wabah. Kata Rasulullah kalau ada penyakit wabah maka tidak boleh pergi dan tidak boleh masuk. Umar tidak jadi masuk. Kata sahabat, kamu menghindari takdir. Kata Umar, aku menghindari takdir dengan takdir yang lain. Begitu. Jadi emang begitu caranya ibu-ibu. Ikuti apa yang dari Allah dan Rasul, insya Allah kita akan sehat, akan selamat. Ya. Nanti kalau kita udah usaha ternyata kena, itu kan takdir Allah. Udah skenarionya ya. Kan semua tuh ada jalannya, ada takdirnya. Biar mau gimana kalau kita nggak ditakdir kagak bakalan ibu kena. Ya, maka kita tadi yang pertama dengan doa silahul mukmin, senjatanya orang-orang yang beriman itu adalah doa. Ya, maka berdoa. A'udzu bikalimatillah tamma. 3 kali Bu, kan 3 kali kan, pagi 3 kali, terus sore 3 kali, insya Allah dijaga kita ya. Dan kita menjaga orang lainnya dengan kalau kita bersin ditutup. Terus kalau pakai tisu jangan buang sembarangan, buang tempat sampah. Begitulah, emang itu at-tahuru syatrul minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ya Allah, jaga kebersihan tuh kita banget orang-orang beriman ya. Itu kenapa virus corona melanggar perintah Allah. Jadi itu pelajaran. Setiap pelanggaran itu akan muncul musibah ya gitu. Kelelawar begitu dimakan dan makannya mentah-mentah. Tikus, iya kan emang orang Cina makan kebanyakan makannya mentah-mentah karena gizinya kan gizinya masih. Tikus saja yang kecil-kecil tuh dia pakai saus. Meong dimakan. Kucing. Jadi itu di Wuhan itu emang dia emang wilayah yang mereka tuh beternak itu ya, binatang-binatangnya itu dimakan. Sup kelelawar, sup beruang, sup ular. Pokoknya itu deh najis kita mah. Ya Allah. Ya, kita mah coba kan diperintahkan makan dan minum yang halal dan baik. Ya kan? Ya Allah, sehat banget. Jadi nikmat banget jadi orang beriman tuh, makannya diatur halal baik, makanya sehat. Makanya kalau kita baca Quran, kita baca hadis, ya Allah semuanya udah ada di situ. Kitanya aja kadang yang kagak ngerti atau kagak tahu gitu loh, makan cara-cara kita sendiri, padahal semuanya udah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu aja dulu ibu-ibu, ya Allah banget ini masih ada sebenarnya, tapi sudahlah cukup itu ya. Tapi jadi nih bagaimana di hadis riwayat Ahmad, demi Allah aku tidak pernah mendapat pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Ia yang beriman kepadaku ketika semua orang ingkar, ia yang mempercayaiku ketika semua orang mendustakanku, ia yang memberiku harta pada saat semua orang enggan memberi, dan darinya aku memperoleh keturunan sesuatu yang tidak diperoleh dari istri-istriku yang lain. Jawaban kepada Aisyah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ya dikit-dikit lah ya, bagaimana si Bunda Khadijah itu kelembutannya, kesabarannya, kedermawanannya, bagaimana punya pilihan-pilihan kata yang menyejukkan ya, itulah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Demikian ibu-ibu, kalau ada yang mau tanya silakan, mohon maaf kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu ada yang mau